Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Communication Channel. Saya Ibnu Mukhtar dengan NPM 2217051140. Dan saya Nuret Muslim dengan NPM 2217051163. Nama saya Reslendra dengan NPM 2257051002. Dan di sini saya sendiri atas nama Yusuf Arifin dengan nomor NPM 2217051158. Dan saya Muhammad Rafiq dengan NPM 2217051098. Communication Channel. Apa itu Communication Channel? Yaitu saluran komunikasi merujuk pada sarana atau medium yang digunakan untuk mentransfer pesan dari satu pihak pada pihak lain. Ini bisa berupa alat fisik seperti telepon atau surat pos, atau bisa juga mencakup platform digital seperti email atau aplikasi pesan instan. Pemilihan saluran komunikasi yang tepat sangat penting untuk memastikan pesan disampaikan dengan jelas dan efektif kepada penerima. Lalu ada perkembangan komunikasi dari masa ke masa. Yang pertama itu ada komunikasi berupa lukisan gua. Awalnya manusia menggunakan lukisan gua untuk berkomunikasi dengan menggunakan gambar atau simbol pada dinding-dinding gua. Ini dilakukan pada zaman dahulu. Selanjutnya, yang kedua ada komunikasi melalui simbol. Penggunaan simbol seperti hieroglif Mesir kuno atau sistem penulisan cuneiform di Mesopotamia adalah contoh awal dari komunikasi tertulis yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan pesan. Lalu, yang ketiga ada komunikasi menggunakan tanda asap. Di masa lalu, tanda asap digunakan untuk berkomunikasi antara tempat-tempat yang jauh. Tanda asap dihasilkan dengan membakar bahan tertentu seperti kayu hijau di atas bukit atau menara sebagai simbol kepada orang-orang di tempat lain. Selanjutnya, yang keempat ada komunikasi menggunakan merpati. Merpati telah digunakan secara luas sebagai pembawa pesan dalam sejarah, khususnya dalam perang atau dalam situasi di mana komunikasi langsung tidak memungkinkan. Selanjutnya yang keenam ada komunikasi sistem pos. Sistem pos mengacu pada penggunaan kurir atau pengirim surat untuk mengirim pesan antara individu atau tempat yang berbeda. Lalu ada komunikasi menggunakan koran. Koran adalah salah satu bentuk komunikasi massa yang paling tua. Ini menyediakan informasi kepada masyarakat tentang berita, kejadian, dan topik-topik lainnya yang relevan. Yang kedua ada komunikasi menggunakan radio. Radio memungkinkan penyiaran suara secara nirkabel, menyediakan akses cepat dan luas ke informasi, hiburan, berita kepada pendengar di seluruh dunia. Lalu yang kedelapan ada komunikasi menggunakan telegraf. Telegraf memungkinkan pengiriman pesan jarak jauh menggunakan sinyal listrik melalui kawat. Ini mempercepat komunikasi antar lokasi yang jauh. Nah, terus di sini kita masuk ke dalam perkembangan komunikasi yang ke-9. Nah, di sini yang ke-9 itu komunikasi menggunakan telepon. Nah, di sini komunikasi menggunakan telepon itu. Terus yang selanjutnya itu ada komunikasi menggunakan televisi. Nah, di sini memungkinkan penyiaran visual dan audio dalam skala besar. Terus di sini ada komunikasi menggunakan komputer. Nah, di sini komputer memungkinkan pertukaran informasi, komunikasi dan kolaborasi melalui internet. Nah, terus di sini selanjutnya yaitu ada beberapa jenis komunikasi. Nah, di sini untuk jenis-jenis komunikasi itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada komunikasi verbal. Terus di sini ada komunikasi nonverbal, terus komunikasi tertulis, komunikasi digital dan komunikasi digital.
Terus di sini apa sih itu tantangan komunikasi channel? Nah, di sini ada beberapa tantangan ya ketika kita menggunakan komunikasi itu. Yang pertama yaitu gangguan teknis. Gangguan teknis itu ya ibaratkan kayak faktor-faktor yang nanti langsung gitu. Terus ada keterbatasan aksesibilitas, ya namanya terbatas. Terus di sini ada kebingungan informasi, kayak kurang informasi atau gimana. Terus di sini ada kesalahpahaman budaya. Nah, terus di sini lanjut kita masuk ke peluang komunikasi channel. Nah, ini ada beberapa banyak peluang dari komunikasi channel ya. Yang pertama itu ada kemudahan akses. Terus di sini ada inovasi teknologi, keterlibatan publik, dan pengukuran analisis. Ayo, Teh. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan komunikasi verbal itu ada interaksi langsung. Jadi kita itu bisa langsung umpan balik segera dan dua arah sehingga memfasilitasi diskusi dan klarifikasi yang cepat. Lalu berikutnya ada ekspresi nonverbal. Untuk kelebihannya itu pengguna memungkinkan penggunaan ekspresi wajah, gerak tubuh, dan intonasi suara. Jadi untuk memperjelas pesan. Hubungan interpersonal, untuk kelebihannya itu ada meningkatkan ikatan dan kepercayaan antar individu melalui interaksi personal. Lalu untuk kekurangannya komunikasi verbal itu ada waktu dan tempat. Jadi itu memerlukan kehadiran fisik yang mungkin tidak selalu praktis dan efisien. Lalu ada biaya dan logistik. Bisa mahal dan sulit diatur jika melibatkan perjalanan atau pengaturan pertemuan formal. Lalu yang terakhir ada terbatasnya dokumentasi, itu kurang bukti tertulis atau rekaman di mana dapat digunakan untuk referensi di masa mendatang. Lalu ada kelebihan telepon, itu ada aksesibilitas, kecepatan, dan personalisasi. Untuk aksesibilitas itu sendiri, itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lalu untuk kecepatan, memberikan respon langsung dengan umpan balik cepat. Lalu ada personalisasi, yaitu suara dapat menambahkan sentuhan personal dibandingkan dengan sebuah teks. Lalu untuk kekurangan telepon, itu tidak ada komunikasi nonverbal, jadi langsung berbicara langsung. Lalu untuk gangguan teknologi itu seperti masalah teknis dalam jaringan. Lalu untuk tidak ada dokumen tertulis, jadi percakapan itu nggak tercatat sehingga sulit untuk referensi di masa mendatang. Lalu ada kelebihan email, untuk dokumentasi itu pesan tersimpan dan dapat diakses kembali untuk referensi di masa mendatang. Fleksibilitas waktu itu penerima dapat membaca dan merespon pada waktu yang sesuai bagi mereka. Lalu untuk kemampuan melampirkan file itu seperti pengguna memungkinkan pengiriman dokumen, gambar, dan file lainnya dengan mudah. Lalu selanjutnya di sini ada kekurangan email. Yang pertama itu kurangnya keterlibatan emosional, yaitu teks tertulis bisa kurang mengekspresikan emosi dan niat yang kadang menyebabkan miskomunikasi. Lalu ada respon tidak langsung, memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan balasan dibanding komunikasi langsung. Lalu yang terakhir ada potensi overload, yaitu kotak masuk yang penuh bisa menyebabkan pesan penting terlewat. Lalu selanjutnya ada kelebihan media sosial. Yang pertama itu jangkauannya luas, di mana dapat mencapai audiens yang besar dan beragam dengan cepat.
Lalu interaktivitas, di mana memungkinkan umpan balik langsung dan interaksi dalam bentuk komentar, like, dan share. Lalu yang terakhir ada konten multimedia, itu memungkinkan penggunaan gambar, video, dan teks untuk menyampaikan pesan menjadi lebih menarik. Lalu ada kekurangan dari media sosial, pertama itu gangguan, yaitu pesan bisa tenggelam dalam banyaknya konten dan notifikasi, lalu privasi dan keamanan, mempunyai risiko kebocoran informasi pribadi dan masalah keamanan data. Lalu yang terakhir ada kurangnya formalitas, di mana media sosial ini tidak selalu cocok untuk komunikasi resmi dan atau profesional. Lalu ada kelebihan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram. Pertama itu kecepatan, di mana pesan itu instan dan umpan balik lebih cepat. Lalu ada portabilitas, dapat diakses melalui perangkat seluler ataupun desktop. Lalu kekurangan dari aplikasi instan itu ada gangguan konstan, di mana notifikasi terus-menerus bisa mengganggu konsentrasi dan produktivitas. Lalu batasan panjang pesan, di mana tidak selalu ideal untuk komunikasi yang memerlukan penjelasan panjang dan rinci. Yang terakhir itu keamanan, banyak aplikasi yang memiliki enkripsi, tetap ada risiko keamanan dan privasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan sendiri, kelebihan dari surat pos ada formalitas dan seremonial. Yang kedua ada dokumentasinya sendiri. Dan untuk kekurangan surat pos itu adalah waktu pengiriman karena menggunakan tenaga manusia, jadi untuk mesin dan manusia juga memiliki batas, jadi untuk pengiriman juga agak sedikit terlambat mungkin. Yang kedua antara biaya mahal, karena untuk biaya operasional pengiriman sendiri itu menggunakan banyak sekali biaya, mulai biaya mesin, biaya manusia, dan biaya lain. Aksesibilitasnya juga itu yang kurang tinggi, dikarenakan jangkauan dari pengiriman juga menuntut alokasi pengiriman yang medan yang bagus untuk bisa dikirim. Jika medannya kurang bagus, aksesibilitasnya juga kurang bagus untuk pengiriman. Jadi dengan ini, memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing saluran komunikasi, kita dapat memilih saluran yang paling sesuai dengan kebutuhan konekteks yang signifikan, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien dalam menjangkau segala hal. Ya, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Saya mewakili kelompok saya memohon maaf jika ada kata salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.